Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana janji Aksa kepada Amira, bahwa Aksa tidak akan meninggalkan Amira apapun dan bagaimanapun keadaannya. Nah, kira-kira apakah janji Aksa ini akan benar-benar ditepati? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Amira yang akhirnya telah sadar dari masa kritisnya ya kawan-kawan. Kondisi Amira pun terlihat baik-baik saja. Aksa pun benar-benar menepati janjinya. Setelah Amira melewati semua ini, Aksa berjanji bahwa dirinya akan menerima Sasa dan tidak akan pernah mengungkit siapapun Sasa di depan Amira ya kawan-kawan. Karena bagi Aksa, siapapun Sasa, Sasa tetaplah anak mereka. Hal itu diperlihatkan di saat Amira bertanya tentang hal ini. Aksa pun mengatakan bahwa dirinya tetap menganggap Sasa sebagai anaknya. Bahkan Aksa mengajak Amira ke sebuah tempat yang sudah dihias dengan bunga matahari, dan di situ Aksa juga menampilkan momen-momen saat mereka bersama dengan Sasa. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu akhirnya Amira sudah diperbolehkan untuk pulang. Ya, bahkan saat itu ketika Dokter Lana menanyakan tentang bagaimana kelanjutan dari proses investigasi tentang inseminasi itu, Aksa mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan untuk tidak mencari tahu tentang hal itu lagi. Karena bagi Aksa, Sasa tetaplah anaknya, dan itu cukup membuat Dokter Lana terkejut ya kawan-kawan, karena memang seharusnya Aksa bersikap seperti itu. Biar bagaimanapun Sasa adalah anak Amira, jadi Aksa harus menerima Sasa dengan sepenuh hati. Dan setelah membebaskan Bastian dari penjara, saat itu Aksa dan juga Amira terlihat sedang tidur di kamar mereka. Amira pun mengucapkan terima kasih kepada Aksa karena Aksa telah mengorbankan perasaannya demi untuk bisa menerima Amira dan juga Sasa. Aksa mengatakan bahwa semua ini dirinya lakukan demi untuk Amira. Jadi apapun yang terjadi dan bagaimanapun kondisinya, Aksa tidak akan pernah meninggalkan Amira. Ya, mereka pun saling berjanji untuk saling menguatkan satu sama lain dalam kondisi apapun. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun di sisi lain, Suster Endah datang ke rumah Damar, di mana di sana Suster Endah menangis-nangis dan memberikan pengakuan palsu kepada Damar bahwa sampel sperma
Damar itu tertukar saat melakukan proses inseminasi. Damar pun terkejut ya kawan-kawan, bagaimana kesalahan seperti itu bisa terjadi. Damar bertanya, dengan siapa sampel sperma Damar itu tertukar? Dokter Endah pun mengatakan jika sampel sperma Pak Damar tertukar dengan Pak Aksa dan juga Amira. Hal itu membuat Damar benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan. Pantas saja sebelumnya Aksa dan juga Amira sempat membicarakan tentang hal ini dan menyuruh Aksa untuk merahasiakan semua ini dari dirinya. Ya, sebelumnya Mimin pikir bahwa semua ini adalah ulah dari Damar ya kawan-kawan. Ternyata semua ini adalah ulah dari Galang. Ya, Galang memang sangat risih dengan keberadaan Damar, karena Damar selalu membantu Aksa untuk menghadapi Galang. Oleh karena hal itu, Galang ingin membuat perpecahan di antara mereka berdua. Di saat Aksa sudah menerima Sasa sebagai anaknya, Damar kini tahu bahwa Sasa adalah anak kandungnya. Oleh karena hal itu, Damar pasti akan melakukan segala macam cara demi untuk bisa merebut Sasa dan bahkan Amira dari Aksa. Itulah yang membuat Galang merencanakan semua ini, karena Aksa pasti akan kewalahan menghadapi Damar dan juga Galang. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu ketika sedang berada di kantor, Damar pun menghampiri Aksa dan menanyakan tentang kondisi Amira. Aksa mengatakan bahwa istrinya itu baik-baik saja. Damar pun berpamitan karena ingin melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat itu Aksa terus-menerus memperhatikan Damar. Aksa sepertinya belum percaya 100% kepada Damar ya kawan-kawan, karena Damar bisa saja mengambil semua hal yang Aksa miliki, Sasa bahkan Amira. Oleh karena hal itu, Aksa akan selalu waspada kepada Damar ya kawan-kawan, karena memang Damar itu bisa berbahaya. Apalagi Damar juga memiliki dendam yang sangat besar kepada Aksa akibat salah paham karena berpikir bahwa Aksa telah menjadi penyebab kematian istri. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, semoga saja memang janji Aksa dan juga Amira itu benar-benar akan terwujud, meskipun berbagai macam halangan dan juga rintangan yang selalu mengusik dan mengganggu ketenangan hidup mereka. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.